Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa mimma tu'khadhu minhu al-ahkamu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam lil amri wa mudawamatuhu alaihi wa idharuhu fi jama'atin. Fayakunu dhalika dalilan ala annahu sunnatun indal malikiyah mandubun inda ghairihim ma lam yusarrih biwujubihi aw tadullu alaihi amaratun ukhra fa ghuslul yadaini lil ku'aini fi iftitahil wudu'i wal ghusli wa kalmat madati wal istinsyaqi dzalika katsirun. Pekerjaan-pekerjaan Nabi yang bersifat dawam terus-menerus dilakukan dan ditampakkan kepada sahabat itu menjadi dalil bahwa pekerjaan itu menjadi sunnah menurut Imam Malik, dan selain Imam Malik menyatakan bahwa itu mandub, selagi Nabi tidak menyatakan bahwa itu wajib atau ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sifatnya wajib. Contohnya seperti membasuh kedua tangan sampai pergelangan di permulaan wudhu dan mandi, juga ketika berkumur-kumur dan istinsyak, dzalika katsirun, dan masih banyak lagi. Kami mustanbatatihim ahduhum min siyagin nahyi al-fasada fil uqudi kal bai'i wan nikah wa fi sholati wa shaumi wal haji matalan. Wal ikhtilafi madarikihim bin nahyi hal huwa lil hurmati awil karaha ikhtalafu fi katsirin minal buyu'i wal ankihati hal yafsuhu am la wa 'ala al-fashi hal abadan aw idza lam tafut wa ba'da al-fashi fi nikah hal yulhiqu al-waladu al-mutakawwinu minhu am la. Seterusnya, larangan-larangan Nabi itu menyebabkan fasad terhadap akad dan ibadah. Nah, dikarenakan perbedaan jangkauan larangan tersebut, apakah menyebabkan haram atau tidak, maka para ulama berbeda-beda pendapat di dalam jual beli dan nikah, apakah akadnya tersebut menjadi fasah atau tidak, dan jika fasah, apakah bersifat selama-lamanya atau tidak. Dan ketika nikah itu fasah, apakah status anak itu disebut anak, maksudnya berstatus sebagai anak atau tidak. Wa kadza nahyu fil ibadati hal yatadammanu al-butlanu fadu'adu. Hal yatadammanu al-butlana fadu'adu amla. Wa hal i'adatu sholati fil waqti aw abadan. Wa min huna tafarra'a ilmul fiqhi wa kathurat masailuhu wa tashaa'abat ahkamuhu. Dan begitu juga di dalam ibadah, apakah larangan itu menyebabkan batal sehingga harus diulang, maksudnya berstatus sebagai anak atau tidak. Wa kadza nahyu fil ibadati hal yatadammanu al-butlanu fadu'adu. Hal yatadammanu al-butlana fadu'adu amla. Wa hal i'adatu sholati fil waqti aw abadan. Wa min huna tafarra'a ilmul fiqhi wa kathurat masailuhu wa tashaa'abat ahkamuhu. Dan begitu juga di dalam ibadah, apakah larangan itu menyebabkan batal sehingga harus diulang atau tidak, dan apakah mengulang salat itu harus di waktu itu juga atau selama-lamanya atau tidak. Wa min huna tafarra'a ilmul fiqhi. Nah, dari inilah ilmu fikih menjadi bercabang, permasalahannya menjadi banyak, dan hukum-hukumnya menjadi bermacam-macam. Walaqad kana katsirun minas salafi shalih kama rahimahullahu ta'ala yataharra alla yusarrihu bi hukmin ijtihadiyun lam yusarrih bihi fil kitabi wala fis sunnah fala yaqulu hadza haramun wala halalun wala wajibun matalan. Nah, dari inilah para salafun shalih seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala menganjurkan ketika memutuskan hukum ijtihad yang tidak dijelaskan di dalam kitab, di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sebaiknya jangan mengatakan ini haram, ini halal, wala wajib, dan ini wajib. Masalah contohnya, bahkan yang dianjurkan yaqulu hadza la yu'jibuni aw lam yakum min fi'li salaf aw la adri bihi ba'san aw la budda min fi'lihi aw hadza ahabbu ilayya. Bahkan yang dianjurkan itu menggunakan sigat la yu'jibuni, lam yakum min fi'li salaf, bukan pekerjaan ulama salaf, orang-orang terdahulu, aw la adri bihi ba'san aw la budda min fi'lihi aw hadza ahabbu ilayya. Mengapa? Li'anna al-mufti mukhbirun anillahi wa yajuzu alaihi al-khata' fa yatahasha ayyan darija
tahta qoulihi ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Karena mufti, orang yang berfatwa itu juru merupakan mukhbir, pemberi kabar dari Allah, dan bisa jadi ia salah. Nah, maka dari itu takut, Imam Malik itu takut termasuk di dalam firman Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun. Dan janganlah kalian mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian dengan tipu, dengan licik, hadza halalun wa hadza haramun. Ini halal dan ini haram. Wallahu a'lam.